Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapid test COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang virus corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Selanjutnya, manfaat rapid test COVID-19 adalah untuk mendeteksi atau menemukan adanya paparan virus COVID pada tubuh manusia sehingga dengan cepat dapat memisahkan orang yang mungkin terpapar COVID-19 dengan orang yang mungkin belum terpapar COVID-19. Orang yang masuk dalam kriteria rapid test COVID-19. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu orang yang memiliki demam 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan orang yang positif COVID-19. Selanjutnya, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang terakhir, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang di pasar. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam rapid test COVID-19. Yang pertama, APD, di mana APD terdiri dari masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Lancet pengaman sekali pakai, kaset uji, tabung kapiler, timer, instruksi tes, strip rapid test, sampel darah, swab alkohol, larutan buffer. Selanjutnya, tata laksana dalam percobaan rapid test COVID-19. Yang pertama, sebelum memulai menguji, alat tes dan spesimen perlu menyeimbangkan suhu 15-30 derajat Celcius. Yang kedua, lepaskan kaset uji dari kantong yang disegel. Yang ketiga, pijat ujung jari untuk mendorong aliran darah. Yang keempat, gunakan alkohol untuk melakukan desinfeksi. Yang kelima, gunakan lancet sekali pakai untuk menusuk kulit di ujung jari yang telah didesinfeksi. Yang keenam, setelah darah keluar dari ujung jari, gunakan tabung kapiler untuk menabung darah. Yang ketujuh, pegang tabung kapiler secara vertikal dan keluarkan 1 tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Yang kedelapan, tambahkan 2 tetes larutan buffer dan mulai atur waktu tes. Yang terakhir, tunggu sampai garis pada rapid test muncul. Lihat hasil tes dalam waktu 15 menit. Terakhir, analisa percobaan rapid test COVID-19. Yang pertama, huruf C adalah kontrol. Dalam kode ini strip harus muncul. Jika tidak bias, jadi alat yang digunakan rusak atau darah yang digunakan kurang. Yang kedua, IG berarti imunoglobin atau antibodi dalam tubuh yang dibuat manusia spesifik terhadap paparan infeksi. Yang ketiga, selanjutnya tulisan IG imunoglobin M positif pada rapid test menandakan terjadinya paparan
baru-baru ini saja, sedangkan imunoglobin G positif terjadi paparan di masa lampau. Jika hasil rapid test menunjukkan imunoglobin M positif dan imunoglobin G negatif, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan polimerase chain reaction atau PCR. Dalam genome sequencing di rumah sakit rujukan untuk memastikan. Langkah ini juga dilakukan jika hasil tes menunjukkan imunoglobin M positif dan imunoglobin G positif. Tapi bila tes menunjukkan kode imunoglobin M negatif dan imunoglobin G positif, maka dibutuhkan rapid test ulang dalam 1 atau 2 minggu selanjutnya. Tadi penjelasan saya tentang rapid test COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.